Ruang rapat utama di Istana Kumsusan dipenuhi atmosfer ketegangan. Para menteri duduk tegak di kursi mereka, menjaga ekspresi wajah tetap datar dan waspada. Dinding-dinding ruangan dihiasi lambang-lambang kekuasaan Korea Utara, bendera merah biru, berkibar di sudut ruangan, dan patung Kim Il-sung berdiri megah di belakang kursi utama. Kim Jong-un duduk di tengah ruangan, mengenakan setelan khasnya, dengan wajah yang tak menunjukkan emosi. Hari ini, ia memimpin rapat penting mengenai kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Dengan tekanan yang semakin besar dari dunia internasional dan ketegangan dengan negara-negara barat, ia perlu memastikan loyalitas penuh dari para menterinya. Satu persatu, laporan dibacakan. Menteri Luar Negeri berbicara tentang perkembangan hubungan dengan Rusia dan China, diikuti oleh Menteri Pertahanan yang melaporkan kesiapan militer di perbatasan. Semua berjalan seperti biasa, hingga sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Saat salah satu menteri mengambil map dokumennya, sebuah benda kecil jatuh dari balik tumpukan kertas. Suara jatuhnya tidak keras, namun cukup untuk menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa pasang mata melirik ke arah benda itu sebelum dengan cepat mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin melihat apapun yang terjadi. Kim Jong-un menyipitkan mata. Ia menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang menteri yang wajahnya seketika pucat. Tangannya bergetar saat buru-buru meraih benda itu dari lantai, tapi sudah terlambat. Apa itu? Suara Kim Jong-un terdengar tenang, tapi justru lebih mengancam daripada teriakan. Menteri itu terdiam, tangannya masih menggenggam erat benda yang kini sudah jelas terlihat oleh beberapa orang di ruangan itu. Sebuah Alkitab kecil dengan sampul, hitam. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani bergerak atau menarik napas terlalu keras. Dalam sistem pemerintahan Korea Utara, di mana pemujaan kepada pemimpin adalah satu-satunya agama yang diperbolehkan, kepemilikan kitab suci dari agama lain adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Kim Jong-un bangkit perlahan dari kursinya. Ia berjalan mendekati menteri yang kini menunduk, wajahnya penuh ketakutan. Beraninya kau membawa benda terlarang ke rapat negara? Suaranya rendah, namun penuh amarah yang ditahan. Menteri itu membuka mulut seolah ingin memberi penjelasan, tetapi tak ada kata-kata yang keluar. Ia tahu, apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaannya. Kim Jong-un menoleh ke penjaga di pintu. Ambil itu, perintahnya. Dua penjaga segera melangkah maju. Menteri itu mencoba menggenggam Alkitabnya lebih erat, tapi salah satu penjaga dengan paksa merebutnya. Benda kecil itu kini berada di tangan pemimpin tertinggi Korea Utara. Kim Jong-un membolak-balik halaman Alkitab itu dengan ekspresi sulit ditebak sebelum akhirnya menatap seluruh ruangan dengan tajam. Siapa yang terlibat dalam ini? Ia bertanya. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Tak ada yang menjawab. Beberapa menteri menunduk, yang lain berusaha terlihat tidak terganggu. Tapi Kim Jong-un bukan orang bodoh. Jika ada satu orang yang berani membawa kitab suci ke rapat negara, maka pasti ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama. Ia berjalan kembali ke kursinya, meletakkan Alkitab itu di atas meja. Selama ini, aku percaya bahwa kalian semua setia kepadaku. Bahwa tidak ada satupun di antara kalian yang tergoda oleh ajaran luar yang mencoba menghancurkan negeri kita. Ia menatap satu persatu wajah menterinya, mencari tanda-tanda ketakutan atau kepanikan. Tetapi sekarang, aku mulai meragukan kesetiaan itu. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Kepala Keamanan Negara. Lakukan penyelidikan. Periksa semua menteri. Aku ingin tahu siapa saja yang telah terkontaminasi pemikiran asing. Kepala Keamanan memberi hormat dan segera memanggil pasukan keamanan yang sudah bersiaga di luar. Beberapa menit kemudian, 10 menteri, termasuk yang kedapatan membawa Alkitab, digiring keluar dengan tangan di borgol. Mereka tidak diberi kesempatan membela diri. Di dalam ruangan, ketegangan semakin terasa. Menteri-menteri yang tersisa berusaha tetap tenang, tapi mereka tahu bahwa satu langkah saja yang salah, mereka bisa menjadi target berikutnya. Kim Jong-un menarik napas panjang, kemudian berkata dengan suara pelan namun berbahaya, "Pengkhianatan sekecil apapun terhadap negara, ini tidak akan ditoleransi." Ia menatap Kepala Keamanan sekali lagi.
Pastikan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku tidak ingin ada pengaruh buruk menyebar di antara kita. Kepala keamanan mengangguk patuh. Semua orang di ruangan itu tahu. Hukuman yang dimaksud tidak hanya berarti penjara. Kepala keamanan mengangguk patuh. Semua orang di ruangan itu tahu. Hukuman yang dimaksud tidak hanya berarti penjara. Kim Jong-un kembali duduk. Rapat tetap berlanjut, seolah tidak pernah ada kejadian mengerikan beberapa menit sebelumnya. Para menteri kembali menyampaikan laporan mereka dengan suara yang sedikit bergetar, berusaha mengabaikan fakta bahwa 10 rekan mereka baru saja digiring keluar menuju nasib yang tidak pasti. Di meja, Alkitab hitam kecil itu masih tergeletak di hadapan Kim Jong-un. Ia menatapnya sesaat sebelum akhirnya menutupnya dengan tangannya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai bertanya-tanya. Mengapa seseorang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk sebuah buku? Ruang kerja Kim Jong-un di Istana Kumsusan terasa lebih hening dari biasanya. Ia duduk di balik meja besar berlapis kayu mahoni, jari-jarinya perlahan mengetuk permukaan meja. Cahaya lampu kristal di langit-langit memantulkan bayangan samar di dinding ruangan yang dihiasi potret besar kakeknya, Kim Il-sung, dan ayahnya, Kim Jong-il. Biasanya, potret-potret itu memberi rasa aman dan otoritas, tetapi hari ini pikirannya dipenuhi sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya, tergeletak sebuah Alkitab kecil bersampul hitam. Itu adalah kitab yang ditemukan saat rapat tertutup beberapa hari lalu. Benda kecil yang menyebabkan 10 menterinya kini mendekam di penjara dengan tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Seharusnya ia sudah memerintahkan pemusnahan benda itu, seperti yang dilakukan pada semua objek yang dianggap berbahaya bagi ideologi Juche. Namun entah kenapa, ia belum melakukannya. Mengapa seseorang mempertaruhkan nyawanya demi sebuah kitab? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tak bisa ia tepis. Ia selalu diajarkan bahwa agama adalah candu, alat propaganda yang digunakan oleh negara-negara barat untuk melemahkan bangsa lain. Sejak kecil ia telah dididik untuk melihat agama sebagai ancaman terhadap stabilitas Korea Utara. Namun, jika memang agama adalah sesuatu yang berbahaya dan tanpa nilai, mengapa ada orang yang rela kehilangan segalanya demi mempertahankan keyakinannya? Pikiran itu mulai mengganggunya. Ia tidak pernah meragukan apapun yang diajarkan kepadanya. Ia adalah pemimpin tertinggi, pemegang kekuasaan absolut, seseorang yang seharusnya sudah mengetahui semua jawaban. Tetapi kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya ada sesuatu yang belum ia mengerti. Kim Jong-un menekan tombol di sisi meja. Seorang ajudan masuk ke ruangan dengan langkah cepat, membungkuk dalam sebelum menunggu perintah. "Panggil kepala intelijen," katanya singkat. Ajudan itu segera keluar, dan dalam hitungan menit, seorang pria berseragam gelap memasuki ruangan. Kepala intelijen Korea Utara, Jang Myong-chol, adalah pria berusia 50-an dengan wajah tanpa ekspresi. Ia dikenal sebagai orang yang tidak pernah mempertanyakan perintah, seseorang yang telah berkali-kali menyingkirkan lawan-lawan politik tanpa meninggalkan jejak. "Pemimpin tertinggi," ujar Jang sambil membungkuk hormat. Kim Jong-un menatapnya tajam. "Aku ingin kau mengumpulkan semua informasi mengenai kitab-kitab suci," katanya suaranya datar. "Khususnya mengenai Islam." Sejenak, ada jeda hening yang nyaris tak terasa. Meskipun Jang adalah pria berpengalaman dalam menghadapi berbagai situasi, permintaan ini jelas di luar dugaan. Namun, ia terlalu terlatih untuk menunjukkan keterkejutan. "Islam, pemimpin tertinggi," ulangnya untuk memastikan. "Ya." Kim Jong-un mengangguk, menyandarkan tubuh ke kursinya. "Aku ingin tahu mengapa orang-orang percaya pada agama dengan begitu kuat. Mengapa mereka rela mati demi keyakinan mereka?" Jang tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memberi hormat dan berkata, "Saya akan menyiapkan laporan secepatnya." Setelah kepala intelijen pergi, Kim Jong-un menghela napas pelan. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari. Mungkin ini hanya rasa penasaran sesaat. Mungkin ini adalah bagian dari dirinya yang ingin memahami musuhnya lebih dalam. Atau mungkin
Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, yang bahkan ia sendiri belum bisa pahami. Beberapa hari kemudian, laporan yang dimintanya tiba dalam bentuk dokumen tebal, yang dibawa langsung oleh Jang Myong-chol. Kim Jong-un duduk di ruang pribadinya, menatap dokumen itu sebelum akhirnya membukanya dan mulai membaca. Laporan itu dimulai dengan penjelasan umum tentang kitab-kitab suci dalam berbagai agama, Alkitab bagi Kristen, Taurat bagi Yahudi, dan Al-Quran bagi Muslim. Ia membaca bagian tentang Islam dengan lebih saksama. Islam, menurut laporan itu, adalah agama yang didasarkan pada kepercayaan kepada satu Tuhan, Allah, dan ajaran yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Salah satu prinsip utamanya adalah tauhid, konsep ketuhanan yang menolak segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Ia mengernyitkan dahi. Ini berbeda dari agama-agama lain yang pernah ia dengar. Islam tampaknya memiliki struktur yang lebih sederhana, lebih tegas. Tidak ada konsep trinitas, tidak ada penyembahan terhadap manusia. Hanya satu Tuhan, satu ajaran, satu kitab suci. Semakin ia membaca, semakin banyak hal yang mengejutkannya. Islam mengajarkan disiplin ketat, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan haji. Ajarannya tampak keras, tetapi juga teratur. Ada semacam kedisiplinan yang menarik di dalamnya. Sesuatu yang ia rasa mirip dengan cara ia menjalankan pemerintahan. Namun, ada satu hal yang benar-benar menarik perhatiannya. Dalam bagian yang menjelaskan tentang para pemimpin dalam Islam, ada kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dikenal tegas tetapi adil. Diceritakan bahwa Umar pernah berjalan di jalanan untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ketika menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan, Umar menangis dan segera membawa gandum dari gudang negara untuk diberikan kepada mereka dengan tangannya sendiri. Kim Jong-un terdiam. Ia telah memerintah Korea Utara selama bertahun-tahun, tetapi kapan terakhir kali ia benar-benar melihat rakyatnya? Ia tahu bahwa ada rakyat yang kelaparan, tetapi mereka adalah angka di dalam laporan, bukan wajah-wajah nyata yang harus ia hadapi. Ia menutup dokumen itu perlahan, pikirannya semakin gelisah. Selama ini ia menganggap dirinya sebagai pemimpin yang tidak bisa dipertanyakan, seseorang yang seharusnya dihormati tanpa syarat. Namun, di dalam ajaran Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat. Ia memandang keluar jendela ke arah kota Pyongyang yang tampak tenang dalam gelapnya malam. Ia selalu berpikir bahwa rakyat mencintainya, tetapi sekarang ia mulai bertanya-tanya, apakah mereka mencintainya atau hanya takut kepadanya? Kim Jong-un mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Pikirannya semakin kacau. Ia tidak boleh membiarkan dirinya terjebak dalam keraguan. Ia adalah pemimpin tertinggi Korea Utara. Tidak ada tempat bagi kelemahan, apalagi mempertanyakan sistem yang sudah ia warisi dari keluarganya. Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba menepisnya, benih keingintahuan itu telah tertanam di dalam dirinya. Ia mungkin bisa mengabaikannya untuk sementara waktu, tetapi ia tahu bahwa rasa penasaran ini tidak akan hilang begitu saja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ada sesuatu di luar dirinya yang mungkin lebih besar dari kekuasaannya. Dan itu adalah pemikiran yang lebih berbahaya daripada apapun yang pernah ia hadapi. Langit di atas Pyongyang tampak kelabu ketika Kim Jong-un melangkah melewati koridor panjang yang menuju ke salah satu bagian paling tersembunyi di Istana Kumsusan. Lampu-lampu dinding yang berpendar redup hanya menambah kesan misterius ruangan itu. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan tempat ini. Bahkan sebagian besar pejabat tinggi pun tak pernah menginjakkan kaki di sini. Di ujung lorong, 2 penjaga berseragam hitam berdiri tegap di depan pintu baja yang besar. Mereka langsung membungkuk dalam ketika melihatnya mendekat. Salah satu dari mereka memindai sidik jarinya di sebuah panel kecil di dinding. Dengan suara dengungan pelan, pintu baja itu terbuka, mengungkapkan ruangan luas yang dipenuhi rak-rak tinggi berisi ribuan buku. Kim Jong-un melangkah masuk. Ini adalah perpustakaan rahasia kepresidenan, tempat di mana buku-buku yang dianggap berbahaya oleh rezim dikunci rapat dari publik. Selama bertahun-tahun,
Ayah dan kakeknya mengumpulkan berbagai literatur dari seluruh dunia, bukan untuk dibaca rakyat, tetapi untuk memahami bagaimana musuh berpikir. Ia sudah beberapa kali masuk ke tempat ini sebelumnya, tetapi hari ini ada tujuan yang berbeda. Tangannya bergerak menyusuri punggung-punggung buku yang berjajar rapi di rak kayu gelap. Judul-judul tentang politik, sejarah, dan filsafat dunia tersusun rapi, banyak di antaranya berasal dari barat. Lalu, di sudut ruangan yang lebih tersembunyi, ia menemukan rak yang di depannya tergantung papan kecil bertuliskan, "Terlarang, Kim." Jong-un mendekat dan mulai membaca judul-judul yang tertata di sana. Di antara buku-buku yang membahas ideologi dan agama, matanya tertarik pada sebuah kitab tebal, bersampul hijau dengan tulisan beraksen emas di bagian depan, Al-Quran. Ia menarik kitab itu dari rak, lalu menatapnya dalam diam. Tangan kanannya mengusap perlahan sampulnya, merasakan tekstur halusnya. Ia pernah mendengar tentang kitab ini dalam laporan intelijen, tetapi belum pernah melihatnya langsung. Setelah beberapa saat, ia membawa buku itu ke meja baca di tengah ruangan dan mulai membuka halaman pertamanya. Tulisan dalam bahasa Arab memenuhi halaman awal, diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Korea. Di bagian pertama, ia membaca kalimat pembuka yang menarik perhatiannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kim Jong-un menyipitkan mata, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. Selama ini, ia diajarkan bahwa agama hanyalah alat untuk mengontrol masyarakat. Namun di sini, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Ada kelembutan dalam kalimat itu, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam propaganda ideologi Juche. Karena ia terus membaca. Setiap ayat seolah memiliki daya tarik tersendiri, membawa pikirannya semakin dalam ke dalam konsep tauhid, kepercayaan pada satu Tuhan yang mutlak dan tak terbagi. Konsep ini membuatnya berpikir. Selama ini, ia selalu dipuja sebagai pemimpin tertinggi, seseorang yang dianggap sebagai figur yang hampir suci oleh rakyatnya. Namun dalam ajaran Islam, tak ada manusia yang pantas disembah, tak ada pemimpin yang lebih tinggi dari Tuhan. Tangan Kim Jong-un berhenti di halaman yang menerjemahkan surah Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ia mengulang bacaannya beberapa kali. Ada sesuatu dalam ayat ini yang menembus pertahanannya. Sesuatu yang membuatnya merasakan ketidaknyamanan, tetapi juga ketertarikan yang aneh. Sejenak, ia merasa seakan-akan dunia yang selama ini ia yakini mulai retak sedikit demi sedikit. Ia tumbuh besar dalam sistem yang membentuknya sebagai pemimpin tertinggi, seseorang yang tak boleh dipertanyakan, seseorang yang nyaris seperti dewa di mata rakyat. Namun, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan absolut. Selain Tuhan, ia menutup kitab itu perlahan, menghela napas panjang. Di dalam dadanya, ada pergulatan yang tak bisa ia jelaskan. Kim Jong-un kemudian mengambil buku lain dari rak, buku yang berjudul Sejarah Islam dan Peradabannya. Ia membolak-balik halamannya, membaca kisah tentang Nabi Muhammad yang membangun komunitas yang kuat berdasarkan keadilan dan keimanan, tentang Umar bin Khattab yang memimpin dengan tangan besi tetapi tetap adil, tentang peradaban Islam yang berkembang dengan ilmu pengetahuan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam sistem yang ia jalankan selama ini. Ia menutup buku itu, lalu bersandar ke kursi. Matahari mulai terbenam di luar jendela sempit ruangan itu, membiaskan cahaya oranye ke dalam perpustakaan. Kim Jong-un mengusap wajahnya. Ini berbahaya. Jika ada seseorang di lingkaran dalamnya yang tahu bahwa ia membaca buku-buku seperti ini, akan ada konsekuensi besar. Tetapi di sisi lain, ia merasa tidak bisa berhenti. Ia mengingat kembali para menteri yang ia penjarakan, hanya karena satu dari mereka membawa sebuah Alkitab. Saat itu, ia berpikir bahwa mereka adalah pengkhianat. Namun sekarang, ia mulai bertanya-tanya, bagaimana jika mereka hanya mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi rasa penasaran yang kini tumbuh di dalam dirinya sulit dikendalikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu perpustakaan.
Ia segera menutup buku-buku itu dan mengembalikannya ke rak, berusaha bersikap seolah-olah ia hanya melakukan inspeksi biasa. Pintu terbuka, dan ajudannya masuk dengan ekspresi serius. Pemimpin tertinggi kepala intelijen ingin bertemu. Ia membawa laporan mengenai para tahanan dari insiden rapat kemarin. Kim Jong-un mengangguk pelan, lalu menatap sekali lagi ke arah rak tempat kitab-kitab itu tersimpan. Baik, katanya sambil melangkah keluar. Namun sebelum meninggalkan ruangan, ia menyempatkan diri melirik ke belakang. Di sudut perpustakaan yang sepi, Al-Quran masih tergeletak di atas meja, seolah-olah memanggilnya kembali. Ia tahu, ini bukan akhir dari pencariannya. Ini baru permulaan. Lorong penjara bawah tanah Istana Kumsusan terasa dingin dan lembab. Cahaya lampu neon redup yang menempel di langit-langit hanya menambah kesan suram di sepanjang koridor sempit itu. Di balik jeruji besi, 10 menteri yang baru saja kehilangan status dan kekuasaan mereka kini hidup dalam ketidakpastian. Di antara mereka, ada satu orang yang menarik perhatian Kim Jong-un, lebih dari yang lain, mantan Menteri Luar Negeri, Pak Jin Ho. Pak Jin Ho bukan pria biasa. Sebagai seorang diplomat yang telah bertahun-tahun berinteraksi dengan dunia luar, ia memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai ideologi dan budaya. Ia fasih dalam beberapa bahasa dan dikenal memiliki pemikiran yang tajam. Namun kini, semua itu tak lagi berarti. Baginya, hanya ada 2 realitas. Dinding batu yang membatasi geraknya dan nasib yang belum ditentukan oleh pemimpinnya. Malam itu, langkah-langkah sepatu Kim Jong-un menggema di lorong. Para penjaga yang berbaris di sepanjang dinding segera memberi hormat ketika melihatnya mendekat. Tanpa banyak kata, ia mengisyaratkan agar pintu sel Pak Jin Ho dibuka. Para penjaga saling bertukar pandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka memasukkan kunci ke dalam lubang dan memutar knopnya. Dengan suara berderit pelan, pintu itu terbuka. Pak Jin Ho, yang tengah duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arah pria yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan. Pria yang kini datang mengunjunginya secara diam-diam. Kim Jong-un melangkah masuk dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk menutup pintu. Ia ingin berbicara tanpa ada telinga lain yang mendengarkan. Begitu pintu kembali terkunci, hanya ada keheningan di antara mereka. "Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini," ujar Pak Jin Ho akhirnya. Suaranya terdengar serak. Kim Jong-un tidak langsung menjawab. Ia berdiri tegak, menatap pria yang kini tampak jauh lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu di ruang rapat. Setelah beberapa saat, ia menarik napas pelan dan berkata, "Mengapa?" Pak Jin Ho mengerutkan kening. "Mengapa apa? Pemimpin tertinggi, mengapa kau memiliki Alkitab? Mengapa seseorang sepertimu yang telah lama bekerja untuk negara ini mempertaruhkan segalanya demi sesuatu yang seharusnya tidak memiliki tempat di sini?" Mantan diplomat itu menatap pemimpinnya lama, lalu tersenyum samar. "Apakah ini interogasi?" Kim Jong-un menggeleng. "Aku hanya ingin tahu." Pak Jin Ho menghela napas panjang. Ia menatap langit-langit sel yang kusam sebelum akhirnya berkata, "Karena aku menemukan sesuatu yang tidak pernah kutemukan dalam ideologi kita. Sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh ketakutan atau penindasan." Kim Jong-un menyipitkan matanya. "Kau berbicara tentang agama?" Pak Jin Ho mengangguk. "Aku telah bepergian ke banyak negara. Aku melihat perbedaan antara mereka yang hidup dalam ketakutan dan mereka yang hidup dalam keyakinan. Aku melihat bagaimana orang-orang yang memiliki agama yang kuat tidak takut pada kematian, tidak takut pada pemimpin mereka, tidak takut pada kehilangan. Mereka hanya takut pada Tuhan." Kata-kata itu membuat Kim Jong-un diam sejenak. Dalam sistem yang ia pimpin, ketakutan adalah alat utama untuk mempertahankan kekuasaan. Rakyat Korea Utara diajarkan sejak lahir bahwa pemimpinnya adalah sosok yang harus dihormati tanpa syarat. Namun, jika ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang membuat seseorang tidak lagi takut padanya, bukankah itu ancaman bagi sistem yang ia bangun? Kau menyebut mereka tidak takut pada pemimpin mereka.
ujar Kim Jong-un pelan. Bukankah itu berarti agama adalah ancaman bagi negaraku? Pak Jin-ho tersenyum kecil. Atau mungkin itu adalah cermin bagi pemimpin mereka. Kim Jong-un mengernyit. Apa maksudmu? Seorang pemimpin yang adil tidak membutuhkan ketakutan untuk mempertahankan kekuasaannya, jawab Pak Jin-ho. Seorang pemimpin sejati tidak akan meminta disembah oleh rakyatnya, karena ia tahu bahwa hanya Tuhan yang berhak disembah. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Kim Jong-un tidak ingin mengakuinya, tetapi ia telah membaca konsep serupa dalam Al-Quran yang ia temukan di perpustakaan rahasia. Ia mulai memahami bahwa dalam Islam, pemimpin hanyalah pelayan bagi rakyat, bukan penguasa absolut. Ia menatap Pak Jin-ho lebih tajam. Apa yang kau tahu tentang Islam? Pak Jin-ho terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ia tidak menolak kekuasaan, tetapi ia mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak. Seorang pemimpin dalam Islam akan dihakimi, bukan berdasarkan seberapa banyak rakyat yang tunduk padanya, tetapi seberapa adil ia dalam memimpin. Kim Jong-un menarik napas dalam-dalam. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya. Aku membaca Al-Quran, katanya akhirnya. Pak Jin-ho tampak sedikit terkejut, tetapi ia tidak menunjukkan ekspresi berlebihan. Dan apa yang kau temukan? Aku tidak tahu, jawab Kim Jong-un jujur. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa berbeda. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang selama ini aku yakini. Pak Jin-ho menatapnya dengan penuh pemahaman. Itulah kekuatan kebenaran. Ia tidak perlu dipaksakan. Ia hanya perlu ditemukan. Kim Jong-un menatap pria di hadapannya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia datang ke sini dengan niat untuk memahami. Tetapi semakin dalam ia bertanya, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Ia melangkah mundur, menatap Pak Jin-ho untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya berkata, kau akan tetap berada di sini, tetapi aku akan memastikan kau tidak diperlakukan dengan buruk. Pak Jin-ho tersenyum samar. Aku sudah mendapatkan lebih dari cukup pemimpin tertinggi. Kau datang kepadaku bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai seorang pria yang sedang mencari jawaban. Itu lebih dari yang bisa kuduga. Kim Jong-un tidak menanggapi. Ia mengetuk pintu sel dan para penjaga segera membukanya. Ketika ia melangkah keluar dan berjalan menyusuri lorong panjang itu kembali ke permukaan, pikirannya tetap dipenuhi oleh percakapan yang baru saja terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kekuasaannya mungkin bukanlah hal yang paling mutlak di dunia ini. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih belum ia mengerti, dan ia tahu perjalanan pencariannya baru saja dimulai. Langit malam di Pyongyang terasa lebih gelap dari biasanya. Kim Jong-un duduk di ruang kerjanya yang megah, tetapi pikirannya terasa begitu kacau. Di depannya, secangkir teh yang mulai mendingin tak lagi menarik perhatiannya. Tangan kanannya menggenggam ujung meja, sementara matanya menatap kosong ke jendela besar yang memperlihatkan ibu kota Korea Utara yang sunyi. Sejak pertemuannya dengan Pak Jin-ho di penjara, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Kata-kata mantan diplomat itu terus menggema dalam benaknya. Tentang bagaimana kekuasaan bukanlah hak mutlak, tetapi amanah. Tentang bagaimana seorang pemimpin sejati tak membutuhkan ketakutan untuk mempertahankan tahtanya. Itu bertentangan dengan segala sesuatu yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Sejak lahir, ia dipersiapkan sebagai pemimpin yang tak tergoyahkan, seorang penerus garis keturunan yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Ayahnya dan kakeknya membangun sebuah sistem di mana rakyat harus menyembahnya, harus melihatnya sebagai sosok yang hampir seperti dewa. Tapi kini, untuk pertama kalinya ia mulai meragukan apakah semua itu benar. Kim Jong-un menghela napas panjang. Ia tidak boleh berpikir seperti ini. Pemikiran semacam ini adalah pengkhianatan. Jika orang lain mengetahui gejolak yang kini berputar dalam kepalanya, ia sendiri mungkin akan dianggap sebagai ancaman bagi sistem yang telah ia warisi. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca laporan keamanan yang tergeletak di meja
Tetapi kata-kata di kertas itu terasa kabur. Tidak ada yang bisa menyingkirkan kegelisahan yang terus merayapi pikirannya. Ketika malam semakin larut, ia akhirnya menyerah pada kelelahan dan beranjak ke tempat tidurnya. Namun, begitu matanya terpejam, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang asing, sebuah padang pasir luas yang tak berujung. Angin bertiup kencang, menerbangkan butiran pasir ke udara, tetapi ia tidak merasakan dingin atau panas. Di kejauhan, ia melihat siluet seorang pria berjubah putih berjalan perlahan ke arahnya. Sosok itu tampak tenang, seolah tak terganggu oleh badai pasir yang mengamuk di sekelilingnya. Semakin dekat sosok itu, semakin jelas wajahnya. Namun, yang mengejutkan, pria itu tidak memiliki ekspresi yang menyeramkan atau mengancam. Sebaliknya, matanya penuh dengan kedamaian, seolah-olah mengetahui sesuatu yang Kim Jong-un sendiri belum pahami. Kim Jong-un mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pria berjubah putih itu mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar ia mendengarkan. Lalu, dengan suara yang tenang tetapi bergema di seluruh padang pasir, ia berkata, "Kekuasaan adalah ujian, bukan hak. Dan ujian terbesar seorang pemimpin adalah bagaimana ia memperlakukan rakyatnya." Kim Jong-un terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdebar keras dan tubuhnya terasa berkeringat meskipun udara di ruangan begitu dingin. Ia menatap sekeliling. Kamar tidurnya masih sama seperti sebelumnya. Lampu-lampu redup menyinari ruangan luas itu dan suara jam dinding terdengar berdetak pelan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mimpi itu begitu nyata. Ia bisa merasakan pasir di kulitnya, bisa mendengar suara pria berjubah putih itu, sejelas jika seseorang benar-benar berbicara di telinganya. Siapa pria itu? Mengapa kata-katanya begitu berpengaruh? Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini hanya mimpi, pikirnya. Hanya permainan bawah sadar yang dipengaruhi oleh semua hal yang ia baca belakangan ini. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil buku bersampul hijau yang ia ambil dari perpustakaan rahasia beberapa hari lalu, Al-Quran. Ia membukanya secara acak, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang ia alami. Matanya tertuju pada sebuah ayat. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya? QS Al-Kahfi 7. Kim Jong-un membaca ayat itu berulang kali. Sesuatu dalam dirinya merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berusaha menarik perhatiannya? Ia menutup kitab itu dengan perlahan dan kembali menatap jendela. Dari lantai atas istana, ia bisa melihat Pyongyang yang begitu tenang. Gedung-gedung tinggi berdiri, megah. Jalanan kosong karena jam malam telah diberlakukan. Rakyatnya tidur dalam ketakutan, seperti biasa. Mereka tidak pernah tahu apakah besok akan lebih baik atau lebih buruk. Dan di sanalah ia berdiri, pria yang bertanggung jawab atas semua itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un merasa kecil. Ia memejamkan mata, mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. Namun semakin ia mencari, semakin ia sadar bahwa ada pertanyaan yang lebih besar yang belum terjawab. Siapa dirinya sebenarnya? Apakah ia hanya penerus garis keturunan yang harus menjalankan sistem ini tanpa pertanyaan? Ataukah ia seseorang yang memiliki pilihan? Pergolakan batinnya semakin dalam. Ia tahu bahwa jika ia terus mengeksplorasi pemikiran ini, ia bisa membahayakan dirinya sendiri. Jika ada yang tahu bahwa pemimpin tertinggi mereka mulai meragukan ideologi yang telah menopang Korea Utara selama puluhan tahun, maka konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Namun, semakin ia berusaha menekan perasaan ini, semakin kuat dorongan di dalam dirinya untuk mencari kebenaran. Ia menatap keluar jendela sekali lagi, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Malam di Pyongyang semakin sunyi, tetapi di sudut-sudut istana ada mata-mata yang selalu terjaga.
Di balik dinding tebal dan koridor-koridor panjang yang menghubungkan ruang-ruang rahasia, para petinggi militer mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi yang selalu tampak tegas dan tak tergoyahkan, mulai menunjukkan perubahan yang sulit dijelaskan. Ia lebih sering mengurung diri di dalam ruang kerja pribadinya, membaca buku-buku yang tidak biasa bagi seorang pemimpin Korea Utara. Beberapa pengawal yang paling setia pun memperhatikan bahwa kebiasaannya telah berubah. Ia sering terjaga hingga larut malam, tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Para jenderal senior yang telah mengabdi pada keluarganya selama bertahun-tahun mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagi mereka, segala bentuk perubahan yang terjadi pada pemimpin tertinggi adalah sesuatu yang harus diawasi dengan ketat. Dalam rapat rahasia yang diadakan tanpa sepengetahuan Kim Jong-un, para petinggi intelijen dan militer berkumpul untuk membahas apa yang mereka anggap sebagai anomali dalam sikap pemimpin mereka. Jenderal Kang Myung-chul, salah satu komandan paling senior, membuka rapat dengan wajah serius. Pemimpin tertinggi kita telah menunjukkan perilaku yang tidak biasa dalam beberapa pekan terakhir. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Seorang perwira intelijen lainnya, Kolonel Choi Sung-ho, menambahkan, "Kami telah menerima laporan dari staf internal bahwa Yang Mulia seringkali menyendiri lebih lama dari biasanya. Ada indikasi bahwa ia membaca bahan-bahan yang tidak lazim. Bahkan, ada desas-desus bahwa ia secara pribadi telah mengunjungi perpustakaan rahasia." Para jenderal saling bertukar pandang. Perpustakaan rahasia kepresidenan hanya berisi dokumen-dokumen yang telah diseleksi secara ketat. Namun, di dalamnya juga tersimpan literatur-literatur asing yang sebagian besar dilarang di Korea Utara. Kita harus memastikan bahwa tidak ada penyimpangan ideologis yang terjadi, ujar Jenderal Kang. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin kita terpengaruh oleh pemikiran yang bertentangan dengan prinsip Juche. Juche, ideologi yang menekankan kemandirian mutlak Korea Utara dan menempatkan pemimpin sebagai pusat dari segalanya. Jika Kim Jong-un mulai meragukan sistem ini, maka seluruh pemerintahan bisa berada dalam bahaya. Kita akan tingkatkan pengawasan terhadap beliau, kata Kolonel Choi. Tapi kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Jika pemimpin tertinggi tahu bahwa kita memata-matainya, itu bisa berujung pada konsekuensi yang buruk bagi kita semua. Sementara itu, tanpa mengetahui bahwa dirinya sedang diawasi, Kim Jong-un terus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang Islam. Ia sadar bahwa setiap langkahnya bisa diperhatikan, sehingga ia harus berhati-hati. Ia mulai meminta laporan dari Kementerian Luar Negeri tentang negara-negara Muslim. Ia meminta dokumen tentang sejarah Timur Tengah, tentang bagaimana agama memainkan peran dalam politik dan kehidupan masyarakat di sana. Namun, ia tidak bisa langsung meminta materi tentang Islam secara eksplisit. Itu akan terlalu mencurigakan. Sebagai langkah awal, ia menginstruksikan bawahannya untuk mengirimkan laporan mengenai hubungan Korea Utara dengan negara-negara Muslim seperti Iran, Suriah, dan Pakistan. Ia menggunakan dalih bahwa ia ingin memahami lebih dalam bagaimana aliansi geopolitik dapat diperkuat. Namun, permintaan ini tidak luput dari perhatian para agen rahasia yang telah ditugaskan untuk mengawasinya. Laporan mengenai kebijakan luar negeri bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi ketika Kim Jong-un mulai meminta dokumen yang lebih spesifik tentang budaya dan ideologi di negara-negara tersebut, kecurigaan semakin kuat. Pada suatu malam, seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk memantau istana secara diam-diam memasuki ruang kerja Kim Jong-un saat pemimpin itu sedang tidak berada di tempat. Dengan hati-hati, ia memeriksa buku-buku dan dokumen yang tersusun di meja. Tangannya menyusuri halaman-halaman yang terbuka, mencari sesuatu yang bisa mengkonfirmasi kecurigaan para jenderal, dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah buku dengan sampul hijau tua. Agen itu menatap sampulnya dengan waspada. Tulisan di bagian depan tidak dalam aksara Korea, melainkan dalam huruf Arab. Hatinya berdebar. Ia membuka halaman pertama dan segera mengenali isinya. Al-Quran, matanya membelalak. Ini lebih dari sekadar kecurigaan. Ini adalah bukti nyata bahwa
Pemimpin tertinggi mereka telah mulai menjelajahi sesuatu yang berbahaya. Agen itu segera menutup buku itu dan keluar dari ruangan dengan langkah cepat. Ia tahu bahwa temuannya ini harus segera dilaporkan. Beberapa jam kemudian, Jenderal Kang menerima laporan tersebut dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Jadi, sudah sejauh ini?" gumamnya. Para jenderal yang lain menunggu reaksinya. "Kita harus bertindak. Hati-hati," kata Jenderal Kang akhirnya. Pemimpin tertinggi bukan orang biasa. Jika kita bertindak terlalu cepat atau gegabah, kita bisa membahayakan diri kita sendiri. Namun, kita juga tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kolonel Choi mengangguk setuju. "Apa langkah kita selanjutnya?" Jenderal Kang menghela napas panjang. "Kita akan terus mengawasinya. Kita akan lihat apakah ini hanya rasa ingin tahu sementara atau sesuatu yang lebih serius. Mereka semua tahu, jika ini lebih dari sekadar rasa ingin tahu, maka masa depan Korea Utara mungkin akan berubah selamanya. Sementara itu, di sisi lain istana, Kim Jong-un menatap bulan dari balkon kamarnya. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang mulai berubah di sekitarnya. Para jenderalnya mungkin berpikir ia tidak menyadari pengawasan yang mereka lakukan, tetapi ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa ia sedang diawasi. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan ia bertekad, bagaimanapun caranya ia akan menemukan jawabannya. Malam di Pyongyang begitu sunyi. Lampu-lampu istana masih menyala redup, tetapi semua orang sudah beristirahat, kecuali para penjaga yang berpatroli dalam diam. Di dalam kamarnya yang luas, Kim Jong-un duduk di atas kursi, menatap buku di hadapannya dengan mata penuh pemikiran. Buku itu menjelaskan tata cara salat dalam bahasa yang sederhana, tetapi baginya itu adalah sesuatu yang asing. Ia membaca ulang bagian yang menguraikan gerakan dan doa-doa yang harus diucapkan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. "Mengapa aku melakukan ini?" pikirnya. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam ajaran ini, semakin sulit baginya untuk kembali. Ia bisa saja menutup buku itu, menghapus semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya, dan kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak melakukan itu. Ia mengingat mimpinya tentang pria berjubah putih di padang pasir. Sejak malam itu, rasa tenang yang aneh mulai tumbuh di dalam hatinya setiap kali ia membaca Al-Quran atau memikirkan Islam. Itu adalah perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan damai, seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang mengarahkannya ke jalan ini. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju sudut ruangan. Ia ingin mencoba salat. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak memiliki sajadah. Tidak ada tempat khusus yang bisa digunakannya untuk beribadah. Setelah berpikir sejenak, ia menarik selembar kain bersih dari lemari dan meletakkannya di lantai. Ia berdiri di atasnya, mengikuti instruksi dari buku yang masih tergenggam di tangannya. Takbir. Ia mengangkat kedua tangannya dan berbisik, "Allahu Akbar." Kata-kata itu terasa asing di bibirnya, tetapi entah mengapa, ia merasakan getaran dalam hatinya. Ia melanjutkan gerakan demi gerakan dengan perlahan, mencoba mengingat langkah-langkahnya. Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya dilakukan dengan hati-hati. Ia tidak memahami makna doa-doa yang dibaca dalam bahasa Arab, tetapi ia tetap mencoba mengucapkannya dengan suara lirih. Saat keningnya menyentuh lantai dalam sujud, sesuatu terjadi. Di tengah kesunyian malam, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Itu bukan sekadar rasa nyaman, bukan pula perasaan bangga atau kemenangan seperti yang biasa ia rasakan saat berkuasa. Ini berbeda. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un merasa kecil. Ia tetap dalam posisi sujud lebih lama dari yang seharusnya, seolah tidak ingin bangkit. Ada sesuatu yang menahannya di sana, sesuatu yang ia tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Ketika akhirnya ia duduk kembali, dadanya terasa lebih ringan. Ia telah melakukannya. Ia telah salat. Namun, seiring dengan ketenangan yang baru saja ia rasakan, ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apa yang akan terjadi jika seseorang mengetahuinya? Jika para jenderalnya,
para pejabat yang selama ini mengawasinya, menyadari bahwa ia telah mencoba salat, mereka akan menganggapnya sebagai ancaman. Di Korea Utara, ia adalah pemimpin tertinggi, seseorang yang harus disembah oleh rakyatnya. Tapi, di dalam Islam, hanya ada satu yang pantas disembah, dan itu bukan dirinya. Konsekuensi dari apa yang baru saja ia lakukan bisa sangat besar. Ia menarik napas panjang dan bangkit perlahan. Ia melipat kain yang digunakannya sebagai sajadah dan menyimpannya kembali ke dalam lemari. Lalu, ia duduk di kursinya dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan yang berbahaya, dan ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Malam di Pyongyang masih diselimuti ketenangan palsu, tetapi di dalam istana, sesuatu yang lebih gelap sedang berkembang. Di sudut-sudut ruangan rahasia yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang, bisikan-bisikan pengkhianatan mulai terdengar. Para jenderal tertinggi yang selama ini menjadi pilar kekuasaan Kim Jong-un mulai menyadari bahwa pemimpin mereka tidak lagi sama seperti dulu. Perubahan kecil yang awalnya mereka abaikan kini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Di dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu temaram, Jenderal Kang Myung-chul duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Di sekelilingnya, beberapa petinggi militer dan intelijen duduk dalam keheningan, menunggu ia membuka pembicaraan. Situasi ini tidak bisa kita biarkan, kata Kang akhirnya. Suaranya rendah tetapi penuh ketegasan. Pemimpin tertinggi kita telah menyimpang. Kolonel Choi Sung-ho, yang selama ini menjadi tangan kanan Kang dalam operasi intelijen, mengangguk setuju. Saya telah mengkonfirmasi dari beberapa sumber terpercaya bahwa Yang Mulia membaca buku-buku yang dilarang. Ia juga semakin sering mengisolasi diri. Ini bukan sekadar perubahan kebiasaan, ini adalah ancaman. Seorang jenderal lain yang lebih muda, Jenderal Park Jae-ho, bersandar di kursinya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Tapi kita tidak bisa bertindak gegabah. Jika kita keliru, kita semua akan dihukum mati. Dan jika kita tidak bertindak, seluruh sistem yang kita bangun akan runtuh, potong Kang tajam. Apa yang terjadi jika rakyat mengetahui bahwa pemimpin mereka mempertanyakan ideologi yang selama ini kita tanamkan pada mereka? Apa yang terjadi jika ia mulai menyebarkan pemikirannya kepada orang lain? Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang di sana tahu bahwa kekuasaan Kim Jong-un bukan sekadar kekuasaan politik. Ia adalah simbol dewa bagi rakyat Korea Utara. Jika ia goyah, seluruh struktur yang menopang negara ini akan ikut runtuh. Kita harus memastikan bahwa pemimpin tertinggi tidak akan membawa kita ke dalam kehancuran, lanjut Kang. Dan jika itu berarti kita harus bertindak, maka kita akan bertindak. Kolonel Choi menatapnya dengan tajam. Kau berbicara tentang kudeta. Bukan sekadar kudeta, kata Kang, tapi penggulingan yang cepat dan bersih. Tidak boleh ada celah. Jika kita gagal, kita semua akan mati. Semua orang di ruangan itu menyadari risiko yang mereka ambil. Mengkhianati Kim Jong-un berarti mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Tetapi membiarkannya terus berubah bisa berarti kehancuran negara mereka. Park Jae-ho menatap meja dengan ekspresi tegang. Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki dukungan penuh dari semua pihak yang berpengaruh sebelum melancarkan gerakan ini. Kang mengangguk. Aku telah berbicara dengan beberapa jenderal lainnya secara tidak langsung. Mereka juga mulai merasakan keganjilan yang sama. Aku yakin sebagian besar dari mereka akan mendukung kita jika kita dapat meyakinkan mereka bahwa ini demi kepentingan negara. Kolonel Choi menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menghela napas panjang. Jika kita bergerak, maka harus ada rencana yang sempurna. Tidak boleh ada celah. Satu kesalahan saja dan kita akan musnah. Kang menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan pastikan tidak ada kesalahan. Sementara itu, di sisi lain, istana, Kim Jong-un berdiri di balkon pribadinya, menatap langit malam yang gelap. Angin dingin berhembus, tetapi pikirannya lebih gelisah daripada cuaca di sekitarnya.
ia mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya dalam beberapa hari terakhir. Para jenderalnya lebih sering mengawasinya. Ada perubahan kecil dalam cara mereka berbicara kepadanya. Lebih formal, lebih kaku, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Bahkan para pengawal pribadinya tampak lebih berhati-hati dalam setiap gerakan mereka. Kim Jong-un telah terbiasa dengan politik kekuasaan sejak ia masih muda. Ia tahu ketika seseorang sedang berbohong. Ia tahu ketika ada sesuatu yang sedang direncanakan di belakang punggungnya. Dan firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia telah mendengar bisikan-bisikan tentang pengawasan terhadap dirinya. Beberapa laporan yang masuk kepadanya menunjukkan bahwa ada pihak-pihak dalam lingkaran terdekatnya yang mulai mempertanyakan loyalitasnya terhadap ideologi negara. Tapi ia tidak takut. Jika ada satu hal yang ia pelajari selama bertahun-tahun memimpin Korea Utara, itu adalah bahwa kekuasaan bukan tentang siapa yang memiliki posisi tertinggi, tetapi siapa yang mampu mengendalikan keadaan. Jika mereka berencana menyingkirkannya, maka ia harus bertindak lebih cepat. Ia menyadari bahwa ia telah melangkah ke jalan yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Jika ia mundur sekarang, ia tidak akan pernah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Tetapi jika ia terus maju, ia harus bersiap menghadapi perlawanan. Matanya menyipit, menatap kegelapan malam yang terbentang di hadapannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja. Jika mereka ingin menggulingkannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Langit malam Pyongyang tampak suram, tetapi di dalam istana kepresidenan, ketegangan yang lebih gelap sedang menguasai hati Kim Jong-un. Ia tahu bahwa waktunya semakin menipis. Setiap langkahnya diawasi, setiap percakapannya didengar, dan setiap keputusan yang ia buat kini membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sebelumnya. Para jenderalnya tidak akan tinggal diam. Ia melihatnya dari cara mereka menatapnya. Ada ketidakpercayaan, ada ketakutan, dan ada niat tersembunyi yang tak bisa ia abaikan. Ia harus pergi. Namun Kim Jong-un bukan pria biasa. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan negaranya tanpa memicu kegemparan di seluruh dunia. Jika ia kabur secara terang-terangan, maka rezimnya akan segera runtuh dan ia akan diburu oleh orang-orang yang menginginkan kematiannya. Tidak, ia harus melakukan ini dengan cara yang cerdik. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah mengatur rencana dengan segelintir orang yang masih bisa ia percaya. Orang-orang ini bukan bagian dari lingkaran militer, bukan para pejabat tinggi, tetapi mereka adalah aset rahasia yang selama ini ia gunakan untuk operasi-operasi tersembunyi di luar negeri. Dengan bantuan mereka, ia merancang pelariannya dengan hati-hati. Identitas palsu telah disiapkan. Sebuah jet pribadi yang tidak terkait langsung dengan Korea Utara telah diamankan di luar negeri, dan jalur penerbangan yang akan ditempuh telah ditentukan. Ia akan menyamar sebagai seorang pengusaha yang hendak melakukan perjalanan ke Timur Tengah untuk kepentingan bisnis. Namun, perjalanan ini bukan sekadar pelarian. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Islam dipraktikkan di dunia nyata. Selama ini, semua yang ia ketahui tentang agama itu berasal dari buku-buku yang ia baca secara diam-diam, dari percakapan rahasia dengan tahanan yang dulu pernah menjadi menterinya, dan dari pergolakan batin yang terus menghantuinya setiap malam. Tetapi itu belum cukup. Ia perlu melihat, merasakan, dan memahami langsung dari sumbernya. Malam pelariannya tiba. Ia mengenakan pakaian biasa, jauh dari citra seorang pemimpin tertinggi yang selalu mengenakan seragam khasnya. Ia ditemani oleh dua orang kepercayaannya yang telah lama bekerja sebagai agen luar negeri dalam operasi rahasia Korea Utara. Mereka bertindak sebagai pengawalnya. Tetapi di dunia luar, mereka akan terlihat seperti asisten bisnis biasa. Keluar dari istana adalah bagian tersulit. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun membangun sistem pengawasan yang ketat, dan kini ia harus menemukan celah dalam sistemnya sendiri. Dengan bantuan seorang petugas keamanan yang telah ia sogok dengan janji masa depan yang lebih baik, ia berhasil melewati rintangan pertama. Setibanya di bandara rahasia di pinggiran kota, sebuah jet pribadi kecil telah menunggu.
Tanpa membuang waktu, ia naik ke dalamnya, dan dalam hitungan menit, pesawat itu lepas landas, meninggalkan tanah Korea Utara. Tujuan pertamanya adalah Turki. Negara itu dipilih bukan hanya karena lokasinya yang strategis di antara timur dan barat, tetapi juga karena keanekaragaman budaya dan kebebasan beragama yang lebih terbuka dibandingkan dengan beberapa negara lain di Timur Tengah. Saat pesawatnya mendarat di Istanbul, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kim Jong-un berjalan di tanah asing tanpa dikawal oleh tentara, tanpa liputan media, dan tanpa sorotan dunia yang selalu mengawasinya. Ia hanyalah seorang pria biasa yang ingin mencari kebenaran. Ia berjalan melewati jalan-jalan kota, menyaksikan kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Ia melihat masjid-masjid yang megah, orang-orang yang berbondong-bondong untuk salat, dan keramahan yang diberikan kepada orang asing seperti dirinya. Saat matahari terbenam, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid besar di tengah kota. Awalnya Takiba hanya berdiri di luar, mengamati dari kejauhan. Tetapi semakin lama ia melihat, semakin besar keinginannya untuk masuk ke dalam. Dengan langkah ragu, ia melangkah masuk ke dalam masjid. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang menyadari bahwa pria yang baru saja melepas sepatunya dan berdiri di saf belakang adalah salah satu pemimpin paling kontroversial di dunia. Saat adzan berkumandang, sesuatu dalam dirinya bergetar. Suara itu begitu indah, begitu penuh makna, dan begitu berbeda dari segala sesuatu yang pernah ia dengar sebelumnya. Ketika salat dimulai, ia berdiri mengikuti gerakan jamaah lain. Ia tidak tahu semua doa yang harus diucapkan, tetapi ia mengikuti sebisa mungkin. Saat keningnya menyentuh lantai untuk sujud, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang menyelimuti hatinya. Di saat itulah, ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan spiritual yang telah lama ia cari. Dan ia tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Kim Jong-un kembali ke tanah kelahirannya dengan hati yang penuh keraguan. Perjalanannya ke Timur Tengah telah mengubah dirinya lebih dari yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Saat pesawat militer yang membawanya mendarat di Pyongyang, ia menatap tanah yang telah lama ia kuasai, tetapi sekarang rasanya seperti tempat yang asing. Ia kembali bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, kedamaian itu datang dengan harga yang mahal, keputusan yang sulit, yang kini harus ia ambil. Saat ia berjalan menyusuri lorong-lorong istananya, pikirannya berputar tentang jalan yang telah ia lalui. Di Timur Tengah, di tengah-tengah keramaian, kota dan ketenangan masjid, ia telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar agama. Ia telah merasakan ketenangan yang tak pernah ia temui di kerajaan yang dibangunnya dengan ketakutan dan kontrol. Di sana, di bawah bayang-bayang menara-menara masjid, ia mendengar lebih dari sekadar kata-kata dalam doa. Ia mendengar suara hati manusia yang mencari jawaban sejati. Kini, ia kembali ke Pyongyang, tempat di mana segalanya dimulai. Rakyatnya tidak tahu bahwa pemimpin mereka telah berubah. Mereka hanya melihatnya sebagai simbol kekuatan, sebagai tokoh yang tak tergoyahkan. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa segalanya telah berubah, dan perubahan itu harus diputuskan. Kim Jong-un duduk di ruang kerjanya yang besar. Jendela-jendela kaca besar memantulkan cahaya suram dari luar. Ia memandang kursi-kursi yang biasa ditempati oleh menterinya, jenderalnya, orang-orang yang selama ini setia kepadanya. Tetapi kini, seolah-olah setiap wajah mereka mengingatkannya pada sebuah kenyataan yang tak bisa dihindari. Wajah-wajah itu terbelah antara loyalitas yang tulus dan ketakutan yang membelenggu. Ia tahu, langkah pertamanya setelah kembali akan menentukan segala sesuatu. Ia bisa melanjutkan perjalanan yang telah ia tempuh sebagai pemimpin yang keras, yang tak kenal ampun. Ia bisa memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dan mengembalikan negaranya ke jalur lama. Sebuah jalur yang mungkin membuatnya merasa aman, tetapi tidak akan pernah memberikan kedamaian sejati. Atau, ia bisa memilih jalan yang jauh lebih berbahaya, yang bisa membawa kehancuran baik bagi dirinya maupun bagi negaranya.
merombak seluruh sistem yang telah ia bangun dan mulai membangun Korea Utara dari nol dengan dasar yang baru, yang lebih manusiawi dan mungkin lebih adil. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Apa yang telah ia lihat dan rasakan di Timur Tengah tidak bisa disangkal. Islam, dengan segala kedamaian yang diusungnya, telah memberikan wawasan yang tak terduga bahwa kekuatan sejati tidak datang dari ketakutan dan kekerasan, tetapi dari pengertian dan kasih sayang. Apa yang ia temui dalam doa dan ketenangan itu membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa terus bertindak seperti sebelumnya. Rakyatnya berhak untuk tahu, berhak untuk hidup dalam kedamaian, bukan dalam ketakutan yang terus-menerus. Tetapi keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Jika ia memilih untuk merombak sistem, ia akan menghadapi perlawanan hebat dari dalam. Para jenderalnya yang sudah lama merasa terancam oleh perubahan ini pasti akan menentangnya. Rakyat yang selama ini hidup dalam ketakutan akan kesulitan menerima perubahan mendalam yang begitu radikal. Bahkan mungkin negara itu sendiri akan terguncang hingga ke akar-akarnya. Kim Jong-un sadar bahwa dengan membuat keputusan ini, ia bisa kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Namun dalam keheningan malam, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di balik dinding besar yang dibangunnya selama bertahun-tahun, ia menyadari bahwa keputusannya untuk merubah Korea Utara bukan hanya demi masa depan negaranya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ia ingin meninggalkan warisan yang lebih baik, sesuatu yang lebih dari sekadar tirani dan kekuatan, sesuatu yang dapat menginspirasi perubahan sejati. Dengan hati yang penuh tekad, Kim Jong-un memutuskan untuk bertindak. Ia akan memulai perubahan ini dengan cara yang bijaksana, perlahan tetapi pasti. Ia tahu bahwa rakyatnya tidak siap untuk perubahan drastis dalam semalam. Tetapi ia juga tahu bahwa mereka berhak mengetahui kebenaran. Dengan itu, ia akan memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan menuju perdamaian, menuju kehidupan yang lebih manusiawi, yang tidak akan membebani hati rakyatnya dengan ketakutan yang terus-menerus. Pagi itu, Kim Jong-un memanggil para menteri dan jenderalnya untuk rapat penting. Semua orang yang hadir di ruang itu tahu bahwa ini bukan rapat biasa. Saat ia berdiri di depan mereka, berbicara dengan suara yang penuh keyakinan, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan besar. Apa yang akan ia katakan selanjutnya bisa menjadi titik balik dalam sejarah Korea Utara. Apa yang saya katakan kepada kalian hari ini adalah keputusan yang telah saya pikirkan dengan matang, ujar Kim Jong-un. Matanya menatap tajam ke setiap wajah yang ada di ruangan itu. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Saya memilih untuk merubah negara ini, merombak sistem yang telah kita bangun dan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat kita. Suasana dalam ruangan menjadi tegang. Beberapa jenderal menatapnya dengan cemas, sementara menteri lainnya tampak bingung, mencoba memahami apa yang baru saja ia katakan. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, lanjut Kim Jong-un, tetapi ini adalah keputusan yang harus kita ambil. Kita tidak akan melanjutkan jalan lama ini. Kita akan menemukan cara baru untuk memimpin dan memberi harapan bagi rakyat kita. Saya siap untuk menghadapi segala konsekuensi yang datang dengan keputusan ini. Tetapi saya percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang benar. Dengan satu kalimat itu, Kim Jong-un mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko besar demi perubahan. Ia tahu bahwa jalan ke depan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa di balik setiap tantangan ada peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan untuk negaranya. Keheningan malam yang biasanya tenang di Pyongyang kini terpecah oleh suara gemuruh mesin-mesin tentara. Kim Jong-un duduk di ruang kerjanya, menatap layar monitor yang menunjukkan pergerakan pasukan militer di luar istana. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi. Kudeta yang telah ia rasa datang sejak lama kini akhirnya menjadi kenyataan. Pemerintahan yang ia bangun dengan tangan besi, dengan ketakutan yang tersebar di seluruh penjuru negeri, kini mulai goyah. Para jenderalnya yang selama ini ia percayai telah mengkhianatinya. Mereka bersekongkol,
menyiapkan pasukan untuk merebut kembali kekuasaan yang kini terancam oleh perubahan yang dibawa oleh Kim Jong-un. Mereka melihat pemimpin mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas yang telah mereka nikmati selama bertahun-tahun. Sebuah ancaman yang harus dihentikan sebelum ide-ide baru itu menyebar lebih jauh. Kim Jong-un berdiri dan melangkah ke jendela, melihat keluar istana. Bintang-bintang di langit malam tampak jauh dan asing, seolah-olah menyaksikan takdir yang kini sedang berlangsung. Di luar, pasukan tentara bergerak dengan cepat menuju istana kepresidenan. Jenderal-jenderal yang pernah menjadi tangan kanannya, kini mengarahkan pasukan mereka menuju pintu gerbang yang kokoh, siap untuk merebut kembali kekuasaan dengan cara apapun. Namun, tidak ada ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan itu sudah lama ia buang jauh-jauh. Sejak ia memutuskan untuk mencari kebenaran dan membawa perubahan, ia tahu bahwa setiap langkahnya akan penuh dengan risiko. Ia juga tahu bahwa keputusan ini bisa mengarah pada kehancuran dirinya. Namun dalam dirinya sekarang hanya ada satu pertanyaan. Apakah ia akan menyerah pada kekuasaan lama yang ia bangun dengan darah dan keringat? Ataukah ia akan bertarung untuk kebenaran yang baru, yang lebih manusiawi dan penuh harapan? Kim Jong-un menekan tombol di meja kerjanya, menghubungi pengawalnya yang berada di luar. "Siapkan pesawat, kita pergi," katanya tegas. Namun, meskipun perintah ini keluar begitu cepat, hatinya tak bisa menipu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Bahkan jika ia berhasil lolos, perubahan yang ia harapkan tak akan pernah terwujud. Rakyat Korea Utara sudah begitu terjerat dalam ketakutan dan kepatuhan yang telah terpendam begitu lama. Tak lama setelah itu, pintu ruang kerjanya terbuka dan seorang perwira muda muncul. Wajahnya pucat, penuh ketegangan. "Tuan, kami telah mendapat informasi bahwa mereka sudah dekat," katanya dengan suara terengah-engah. "Kami tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita punya." Kim Jong-un menarik napas panjang dan menatap pemuda itu dengan tatapan kosong. "Katakan kepada mereka untuk bertahan. Jika mereka ingin berperang, kita akan berperang. Jangan biarkan mereka menyentuh bagian ini dari negara yang telah saya bangun," katanya. Suara ketegasan yang seakan menggetarkan dinding-dinding istana. Perwira itu mengangguk, lalu berlalu untuk menyampaikan perintah. Kim Jong-un kembali menatap jendela. Pikirannya melayang pada masa lalu, masa ketika ia pertama kali naik ke tampuk kekuasaan, ketika ia masih muda dan penuh ambisi membangun kerajaan yang penuh dengan kekuasaan dan kontrol, tetapi juga penuh dengan ketakutan. Kini, ia melihat hasil dari kerajaannya itu. Semua yang telah ia ciptakan, semuanya terancam. Namun, di balik kegelisahan itu, ada keyakinan baru yang tumbuh dalam dirinya. Keyakinan yang lahir dari pengalaman dan perjalanan panjang menuju kebenaran. Ia telah melihat kebenaran dalam agamanya, dalam pencarian spiritual yang membawanya ke Timur Tengah. Ia telah belajar bahwa kekuasaan tidak terletak pada ketakutan, tetapi pada kepercayaan, pada kebijaksanaan untuk memahami rakyatnya, dan pada keyakinan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Semakin lama ia berpikir, semakin jelas baginya bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus melawan, bukan hanya untuk mempertahankan dirinya, tetapi untuk masa depan rakyatnya. Jika ia menyerah begitu saja, jika ia hanya memilih untuk kembali ke jalan lama, maka ia akan menjadi pengkhianat terhadap apa yang telah ia pelajari. Ia akan menjadi seorang pemimpin yang gagal, bukan hanya gagal bagi dirinya, tetapi bagi negara yang ia cintai. Pintu ruang kerjanya kembali terbuka. Kali ini seorang jenderal senior yang tampaknya tidak terkejut dengan keadaan itu berdiri di hadapannya. Jenderal itu mengangkat kedua tangannya, seolah memberi sinyal untuk berbicara. "Kim Jong-un," jenderal itu berkata dengan suara tegas. "Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk mundur. Jangan membuat kami terpaksa mengambil tindakan keras. Tidak ada jalan untuk kembali setelah ini." Kim Jong-un memandangnya dengan mata yang tajam, tanpa rasa gentar sedikit pun. "Kalian berpikir, kalian bisa menghentikan saya dengan cara seperti ini?" Jawabnya dengan suara yang lebih tenang dari yang diharapkan. "Apa yang kalian lakukan ini bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan.
Kalian takut pada perubahan, takut pada masa depan yang lebih baik. Kalian takut karena kalian tidak bisa mengendalikan itu. Aku tidak akan mundur. Jenderal itu terdiam sejenak, lalu memutar tubuhnya, memberi isyarat pada pasukan yang telah berkumpul di luar. Namun, sebelum dia melangkah lebih jauh, Kim Jong-un menambahkan satu kalimat yang membuat ruang itu terasa lebih berat. Jika kalian ingin berperang, maka berperanglah. Tapi ingat ini, perang ini bukan hanya untuk kekuasaan, tetapi juga untuk masa depan kita. Dan aku akan berjuang untuk itu sampai akhir. Jenderal itu berhenti sejenak, matanya mengamati pemimpin yang pernah dia takuti. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangguk, memimpin pasukannya ke medan pertempuran. Kim Jong-un berdiri tegak, siap menghadapi apapun yang datang. Dalam hatinya ia tahu ini adalah momen yang akan menentukan takdirnya. Apakah ia akan berhasil mempertahankan kekuasaannya sambil membawa perubahan yang ia impikan, ataukah ia akan menjadi sejarah sebagai pemimpin yang gagal, yang jatuh karena keyakinannya yang bertentangan dengan kekuatan lama? Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Namun satu hal yang pasti, Kim Jong-un tidak akan pernah menyerah pada apa yang telah ia pilih.